Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dipertemukan kembali dalam kegiatan IKPEN, dan yang disampaikan hari ini masih ada kaitannya dengan masalah yang pernah disampaikan pada tahun lalu tentang takwa. Dalam bulan Ramadan ini tujuannya adalah membentuk manusia yang bertakwa. Takwa, ciri-ciri takwa dalam Al-Quran itu menjaga hubungan dengan Allah. Itu yang pertama, seperti dalam sholat, berdoa, istighfar. Lalu ciri takwa seperti menjaga halal dan haram. Lalu ciri takwa juga adalah bersabar dalam kesempitan, lalu tidak berbuat zalim saat terdesak, dan tetap jujur dan amanah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu yang telah disampaikan pada tahun lalu. Berikut ini adalah lanjutannya. Jadi dari kesimpulan yang tahun lalu itu, bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu dicintai oleh Allah. Bukan hanya takwa sesungguhnya yang dicintai Allah itu, yang disukai oleh Allah itu, yaitu tentang tawakal. Jadi ada masalah tawakal. Karena itu pada saat ini saya akan menyampaikan tentang takwa dan tawakal. Takwa sudah lewat. Sekarang tawakal yang dicintai oleh Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu sebetulnya menyerahkan hasil. Tawakal itu menyerahkan hasil kepada Allah, dan itu menenangkan hati kita. Jadi definisi tawakal itu adalah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik, usaha yang maksimal, yang dibenarkan syariat, dengan hati yang tenang dan yakin terhadap ketetapannya. Seperti kalau saya gambarkan adalah ketika kita berkendaraan motor berkunjung ke satu rumah yang katakanlah di situ memang agak mengkhawatirkan, lalu kita menyerahkan begitu saja, menyimpan motor tanpa apa-apa, itu belum tawakal. Nah, tawakal itu artinya kunci dulu motor itu, simpan di tempat yang aman. Setelah itu kita berkunjung, tapi dengan demikian kita berdoa kepada Allah, menitipkan bahwa bantuan Allah lah yang sebetulnya kita harapkan, yaitu untuk menjaga agar kendaraan itu tidak hilang. Jadi kita berdoa kepada Allah. Selanjutnya kita serahkan total kepada Allah setelah menjaga apa yang harusnya kita memang menjaganya. Nah, itu sebetulnya tawakal. Nah, itulah yang sebetulnya yang dicintai oleh Allah. Pertama tadi takwa, lalu yang kedua yaitu tawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sehingga disebutkan bahwa lulul asbab ma'at ta'liqil qulubi billah. Jadi melakukan sebab-sebab lahiriah namun menggantungkan hati hanya kepada Allah.
begitu, Allah saja. Jadi pasrah total itu kan menenangkan hati. Kalau kita menjadi ragu, tentu tetap saja hati itu menjadi gelisah. Tentu akan gelisah kalau kita tidak berusaha, tidak berikhtiar. Jadi tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha, harus usaha. Bukan diam menunggu takdir, aku mah takdir saja, begitu kan, tidak begitu. Atau menyebut tawakal itu tapi hati bergantung pada manusia dan materi, begitu. Nah, materi bagaimana? Ya kita terlalu mencintai terhadap materi tanpa melihat bahwa sesungguhnya ada yang memiliki lagi. Sesungguhnya yang maha kuasa yaitu Allah, itulah tawakal. Nah, karenanya tawakal yang benar itu adalah usaha maksimal kita itu, lalu berdoa sungguh-sungguh dan hati tenang karena yakin Allah yang mengatur hasilnya, dan harus yakin itu. Dari mana itu sebetulnya ketetapan itu sehingga kita bisa menyimpulkan? Itu terdapat di dalam ayat Al-Quran tentang tawakal, dan itulah yang utama sebetulnya. Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu terdapat di dalam Quran surat Ali Imran 159. Kemudian apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita bertekad menikah, maka selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Lakukan dengan yang benar sebelumnya. Nah, lakukan itu adalah dalam urusan takwa ya, takwa pada Allah. Yaitu bagaimana kita tahu halal haramnya, tahu bagaimana harus usaha yang jujurnya. Begitu. Nah, selanjutnya menikah, lalu apa yang ada di dalam hati kita adalah tawakal kepada Allah. Itu yang dicintai Allah. Nah, itu ya. Lalu tawakal itu sebagai ciri orang yang beriman sesungguhnya. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 23 disebutkan, artinya jika kamu benar-benar orang yang beriman, maka bertawakal hanya kepada Allah. Ini adalah yang kedua, ciri itu iman. Tawakal itu indikator iman, bukan sekadar sikap mental, bukan, tapi itu iman. Jadi segala rupa itu setelah kita bertakwa, lalu tawakal, serahkan bagaimana kepada Allah setelah usaha maksimal. Dan biasanya memang supaya kita tahu ya di mana letak tawakal itu, yaitu kita tuh setelah tahu susahnya, setelah kita ada penekanan, setelah kita ada masalah yang begitu berat, yang begitu menyengsarakan, katakanlah seperti hujan misalnya, padahal kita mengejar satu kegiatan, lalu hujan, nah itu adalah satu yang harus diusahakan. Bagaimana caranya? Ya pakai jaket, karena kita harus mengejar. Selanjutnya tawakal, pasrah kepada Allah, berdoa, ya Allah tolonglah, sebutkanlah dengan Asmaul Husna. Nah disitulah ya Nasir, lalu ya Rahman, ya Rahim, kita bisa mengatakan seperti itu dan yakin Allah yang mengaturnya, dan itu memang akan terjadi. Allah yang mengurusnya, Allah yang memberikan pengaturannya, seperti itu. Nah jadi yang kedua itu adalah bahwa tawakal itu adalah ciri orang yang beriman gitu. Kalau memang ingin beriman, tawakal kepada Allah itu. Yang selanjutnya tawakal itu sebetulnya kecukupan dari Allah. Jadi Allah itu memberi kecukupan. Nah, di sini surat At-Tolak ayat 3. Kebetulan saya bawa di sini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillah, di sini wa may yattaqillah. Nah, itu yang paling dituju ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi artinya bahwa barang siapa yang bertawakal, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Artinya kecukupan. Nah, kecukupan itu apa? Kecukupan itu adalah yang mengurus keperluannya.
mengurus seperti tadi saya katakan, dalam kondisi hujan kita mengejar, tidak ada lagi, kita sudah berusaha pakai jas hujan, waktunya juga kita sudah berusaha maksimal. Nah, lalu tawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupannya. Jadi ya ada kecipratan hujan, tapi sebetulnya tidak menjadi halangan untuk bertemu dengan jadwal yang ditentukan begitu. Jadi tawakal itu jaminan kecukupan dari Allah, jaminan, pokoknya harus yakin dalam surat ini tadi bahwa barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka Allah yang akan, dan bertawakal gitu, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Nah, kemudian tawakal juga sebetulnya sandaran para nabi dan rasul. Ini surat Ibrahim ya, ayat 11 sampai 12. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi tawakal adalah jalan para nabi. Para nabi itu berjalan bukan asal awam, tidak, atau tidak ada masalah. Masalahnya berat, usahanya maksimal, demikian. Dan itulah sesungguhnya sandaran para nabi. Tawakal kepada siapa lagi harus bersandar, yaitu tawakal kepada Allah. Nah begitu, jadi sandaran para nabi. Tawakal juga adalah ikhtiar dan perencanaan gitu. Jadi dalam Ali Imran 173 mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Jadi itu diucapkan setelah ancaman, saya kira. Lalu ada usaha dan ada tekanan. Jadi bukan sebelum bergerak, bukan begitu. Jadi biasanya ada ujian, biasanya ada masalah. Nah pada saat disitulah tertaut kita itu butuhnya terhadap Allah. Itulah sebetulnya tawakal, kita menyerahkan urusannya kepada Allah dan Allah memberikan kecukupan. Lalu dalam tawakal juga sebetulnya kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, maka menjadi tenang hati kita. Ini At-Taubah 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi tidak ada sesuatu terjadi apapun kalau Allah tidak menetapkan. Allah menetapkan karena memang itu yang ditetapkan oleh, itulah kecukupannya sebetulnya begitu. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Yang seperti itu jadi kaitannya. Nah ciri batin orang yang bertawakal itu tenang menghadapi takdir gitu. Maju aja. Sudah pensiun, maju terus. Insya Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan. Nah, ciri-ciri tawakal menurut Al-Quran itu, jadi simpulannya, 1, menguatkan iman, lalu berusaha dan bermusyawarah, lalu menyerahkan hasilnya, yaitu dalam surat Ali Imran 159 tadi, menguatkan iman, Al-Maidah 23. Lalu tidak takut kehilangan karena yakin Allah mencukupi. Tidak usah takut bahwa ini hujan jadi saya tidak akan datang ke ini dan sebagainya. Tidak, maju saja, mohon kepada Allah. Tidak takut kehilangan segala kesempatan. Lalu tenang menghadapi takdir karena percaya diserahkan pada Allah, tenang saja hati ini. Lalu tidak bergantungkan hati pada makhluk. Nah, gara-gara si ini tidak begitu. Kita kan sudah pasrah kepada Allah. Lalu harus berani melangkah dalam kebenaran meski hasil belum terlihat begitu. Nah, hubungan takwa dan tawakal itu terdapat dalam At-Tolak 2-3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, tadi disebutkan niscaya Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi takwa adalah jalan keluar. Tawakal adalah Allah yang memberi kecukupan. Jadi takwa itu menjaga perintah dan larangan. Jangan lupa tadi kan ada halal haram dan lainnya. Sedangkan tawakal itu menjaga hati saat menunggu hasil. Jadi nggak usah khawatir, tenang saja, kan ada Allah. Tapi setelah usaha. Nah ringkasannya adalah tawakal adalah ibadah hati, bukti iman, jalan para nabi, dan sebab dicintai seorang hamba oleh Allah. Allah mencintai orang yang bertawakal. Ia bukan meninggalkan usaha, tapi meninggalkan ketergantungan selain kepada Allah. Itu sebetulnya tawakal.
Sebetulnya mungkin lain waktu saya ingin menjelaskan tentang takwa dan tawakal itu jalan keluar dan ketenangan orang beriman secara detail, atau saya ingin menyampaikan tentang bagaimana ciri orang bertawakal itu ketika sedang ada masalah atau sedang ujian dan sebagainya. Lain kali mudah-mudahan Allah yang menakdirkan, Allah yang memberikan jalan. Saya cukupkan awal dulu untuk masalah tawakal. Insya Allah, Allah yang akan memberikan izin, Allah yang anu ngersakeun kita bisa bertemu lagi dengan urusan tawakal yang sesungguhnya lebih panjang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.